Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada sang tauladan Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang tertinggal menuju zaman yang berkemajuan saat ini. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Wahyuning Indah selaku dosen pengampu mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyyahan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Islam sebagai agama yang mengajarkan kehidupan seimbang antara spiritualitas dan tindakan nyata telah memberikan pedoman yang jelas dalam Al-Quran tentang bagaimana manusia harus menjaga alam semesta. Dalam berbagai ayat Al-Quran menekankan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam dengan bijak, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati 'amilul 'allahum yarji'un. Yang memiliki arti, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Muhammadiyah sebagai gerakan yang berbasis kesejahteraan sosial, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh dunia saat ini adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tersebut. Bioteknologi adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tetapi dengan tepat memperhatikan nilai-nilai dan etika yang diajarkan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ditekankan bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikut dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang memiliki arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih serta memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 berarti kita adalah pemimpin atau wakil Allah di alam semesta ini. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengembangkan solusi berkelanjutan dalam pertanian, energi terbarukan, dan pengolahan limbah, asalkan digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Muhammadiyah telah terlibat aktif dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia melalui berbagai inisiasi dan program. Upaya organisasi meliputi pendidikan, advokasi, dan kolaborasi dengan organisasi lain. Salah satu misi Muhammadiyah adalah mengalokasikan sumber daya lingkungan untuk membantu Indonesia mengatasi krisis lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan kajian lingkungan hidup dan
berkeadilan untuk memberikan masukan yang akurat kepada pimpinan Muhammadiyah dan masyarakat umum. Organisasi gerakan ini juga menekankan pentingnya pendidikan lingkungan sebagai sarana untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Komitmen terhadap isu lingkungan hidup juga ditunjukkan oleh Muhammadiyah di dalam kongres-kongresnya dengan memasukkan isu lingkungan hidup sebagai isu strategis. Gerakan ini telah menerbitkan buku-buku seperti Teologi Lingkungan sebagai panduan untuk membangun budaya hidup bersih serta memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air dari sudut pandang teologis. Namun penting untuk menjaga prinsip-prinsip etika Islam dalam menggunakan bioteknologi, misalnya dalam bioremediasi ataupun fitoremediasi, harus memastikan bahwa penggunaan bioteknologi tidak merusak lingkungan, merugikan makhluk hidup, serta melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, kita juga harus berusaha untuk mengurangi konsumsi berlebihan, menghindari pemborosan dalam sumber daya alam, serta memperbaiki pola hidup yang ramah lingkungan sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya keadilan dan penghematan serta kebersamaan yang dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menjaga lingkungan. Dapat disimpulkan, Islam, Muhammadiyah, dan bioteknologi semuanya memiliki hubungan yang kompleks dan dapat diintegrasikan dengan bijak dalam menjaga lingkungan. Kita sebagai umat Islam diharapkan untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga alam semesta ini sesuai dengan ajaran Islam dan mengembangkan teknologi dengan tepat, memperhatikan nilai-nilai etika dan keseimbangan ekosistem yang diajarkan dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan keberkahan dalam usaha kita menjaga lingkungan dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Elpina di Masjid Al-Haq sedang menutup aurat, lalu melihat kucing yang sedang minum air lalu terjatuh. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.